Tubeless pada road bike bisa dibilang itu merupakan inovasi yang masih hangat-hangatnya ya. Jadi awalnya muncul itu tahun 2006 dan mulai naik lagi sekitar tahun 2017-an dan akhirnya sekarang udah mulai banyak wheelset yang beredar di pasaran itu cuman bisa dipasangin ban-ban tubeless. Jadi penjelasan singkatnya, ban tubeless itu apa sih? Jadi ban tubeless itu adalah ban luar yang tidak memerlukan ban dalam. Jadi kalian bisa langsung isi anginnya ke ban luar tersebut tanpa memerlukan ban dalam. Dan kalau dilihat mayoritasnya sekarang itu masih banyak orang pakai clincher atau ban dalam. Sedangkan kalau kita pakai ban tubeless itu benefitnya itu banyak banget. Dan begitu kalian udah merasakan benefitnya, wow, kalian nggak akan balik pakai clincher lagi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas 4 keuntungan pakai ban tubeless. 1. Kemungkinan ban kempes itu jadi lebih sedikit. Jadi misalkan kalian lagi goes di luar pakai ban clincher dan akhirnya ban kalian tertusuk jarum atau beling dan itu langsung menyebabkan ban kalian bocor atau bocor tipis dan mau nggak mau kalian harus buka bannya lalu kalian ganti ban dalamnya dan kalian harus pompa lagi. Tapi lain halnya kalau kalian pakai ban tubeless. Jadi ban tubeless itu bisa diisi dengan cairan sealant. Sealant itu adalah fungsinya menutup rongga-rongga pada ban agar anginnya itu tidak keluar. Nah, penutupan rongga tersebut itu juga berfungsi untuk menutup kebocoran-kebocoran yang disebabkan oleh beling dan jarum. Apabila kebocoran pada ban luar kalian cuman selebar 6 mm, dimana kalau kalian tertusuk beling atau jarum ya lebarnya bahkan lebih kecil dari itu bisa langsung tertutup berkat cairan sealant ini. Bahkan ketika terjadi kebocoran itu kalian nggak akan sadar sama sekali karena saking cepatnya sealant ini bekerja untuk menutup kebocoran tersebut. Tapi perlu diingat ya, sealant itu lama-kelamaan itu juga bisa habis karena mereka juga bisa kering. Jadi andaikan kalian mengalami kebocoran dan posisinya sealant dalam ban kalian itu udah habis, yaitu kebocoran tersebut tuh tidak bisa ditutup. Dan andaikan kebocoran yang terjadi itu lebarnya lebih dari 6 mm dan emang besar banget, itu mau nggak mau sealant nggak bisa bekerja. Kalian harus tambal ban tersebut dari luar. Tapi paling nggak kalian nggak usah pusingin kalau lagi di tengah jalan bakal kempes karena jarum, beling, karena dengan pakai tubeless itu kemungkinan terjadinya itu kecil banget. Apalagi kalau sealant kalian tuh masih umurnya sekitar di bawah 3 bulan, di bawah 6 bulan pun sealantnya masih bisa bekerja dengan optimal. Jadi paling nggak itu udah mengurangi banget lah kemungkinan bocor. Kedua, lebih nyaman. Jadi kalau kalian pakai clincher itu, apalagi ukuran ban 25, biasanya kalian pasti isi PSI-nya itu sekitar 100 atau bahkan 105. Asumsinya biar kenceng, tapi dampak buruknya adalah kalian bakal berasa itu ban rasanya keras banget. Apalagi kalau kita lagi hajar bolongan dan jalan-jalan yang kurang mulus, itu rasanya keras banget. Sedangkan kalau pakai ban 28, ya ban 28 pakai ban dalam itu kalian paling isi sekitar 90 kali ya. Itu baru terasa lebih nyaman dikit. Tapi kalau kalian pakai ban tubeless, kalian tuh bisa isi PSI-nya itu lebih rendah. Bahkan kalau pakai ban 25, maksimumnya aja itu PSI-nya cuma 90 sampai 100. Perlu diingat ya, ini maksimum, bukan PSI optimal sesuai dengan berat badan kalian. Kayak contohnya saya memiliki berat badan sekitar 70 sampai 73, itu saya bisa isi PSI dengan 70 di depan, belakangnya 73 sampai 75. Dan itu buat ukuran ban 25. Dan dampaknya apa? Rasanya nyaman banget, apalagi kalau ketemu jalan-jalan hancur itu rasanya empuk banget. Dan apalagi kalau kalian pakai ban 28, itu PSI-nya bisa dibikin lebih rendah lagi, bisa 60 atau bahkan 55 kalau berat kalian tuh enteng. Dengan begitu, getaran akibat jalan-jalan yang kurang mulus itu bisa dapat langsung diredam oleh ban tubeless. Dampaknya kita goesnya jadi lebih nyaman. Tapi perlu diingat ya, jadi PSI setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari ban, wheelset, dan berat badan. Karena semakin tinggi berat badan kalian, PSI-nya juga semakin tinggi. Sebaliknya kalau kalian makin enteng, ya PSI-nya bisa semakin rendah. Kayak contohnya Jeep 303S, itu maksimum PSI wheelsetnya itu cuma 73, atau Corima Essentia itu maksimum PSI-nya itu cuma 68. Jadi itu kalian nggak bisa isi PSI sampai 80, 90 karena kalau isi PSI tinggi tersebut ada kemungkinan bannya itu bisa keluar dari rimnya karena rim tersebut hookless dan cuman bisa diisi pakai ban tubeless. Mudahnya lagi kalau kalian bingung PSI kalian tuh cocoknya berapa sih? Jadi Jeep itu punya tire pressure calculator pada website mereka. Kalian bisa langsung aja, kalau nggak salah itu di Jeep atau SRAM, itu website mereka saling terintegrasi.
Coba aja Google tire pressure calculator. Di situ kalian bisa masukin berat badan kalian, lebar ban kalian, internal dan external wheel set kalian. Itu nanti langsung muncul PSI yang cocok, yang sesuai dengan karakter tubuh kalian itu berapa. Walaupun itu cuman dikhususkan untuk wheelset Zipp, paling nggak kita bisa dapat gambaran untuk wheelset lain tuh kira-kira kita nyamannya di berapa gitu. Terus misalkan ada yang nanya nih, bro, kelincer kan juga bisa dibikin PSI rendah. Kayak kita isi 70 kan itu juga bisa jalan juga. Nah, ini yang membedakan nih antara tubeless PSI rendah dan kelincer PSI rendah. Jadi kalian ada satu aspek lagi yang perlu diperhatikan, yaitu rolling resistance. Jadi dengan adanya ban dalam itu menambah rolling resistance pada keseluruhan sistem sepeda kita. Terus perlu diingat lagi, kalau misal ban dalam kita bikin PSI rendah, seperti contoh 70-80, itu kemungkinan bocornya itu semakin besar. Jadi beling-beling, kerikil-kerikil yang tajam itu makin gampang nusuknya ke ban dalam. Dan balik lagi ke rolling resistance-nya. Kalian pakai PSI rendah pada ban dalam itu bakal rasanya berat banget. Nah, langsung aja nih kita bahas nih keuntungan ketiga pakai ban tubeless. 3, rolling resistance itu jadi lebih rendah. Jadi dengan sistem ban tubeless itu, dengan tidak adanya ban dalam itu mengurangi banget rolling resistance antara ban luar dengan ban dalam. Makanya kalau kalian lihat itu pada ban dalam itu ada banyak jenis lah. Ada ban butyl, ada ban latex, kayak ada ban dalam Continental yang biasa atau Vittoria, ada lagi ban dalam latex atau bahkan ban dalam Tubolito yang sangat enteng dan harganya satunya itu bisa 500-an ribuan, 300 sampai 500 kalau nggak salah. Kenapa Tubolito bisa harganya segitu? Karena rolling resistance-nya itu lebih rendah dan lebih enteng apabila dibandingin dengan ban butyl atau ban dalam biasa yang harganya 100 ribuan atau 40 ribuan lah. Nah, jadi ban dalam itu berlomba-lomba pengen bikin rolling resistance yang rendah. Sedangkan kalau pakai sistem ban tubeless itu udah nggak perlu mikirin rolling resistance akibat ban dalam lagi. Jadi udah nggak ada. Jadi nggak usah mikirin ban dalam dan ban luar itu yang saling bergesekan. Keempat, makin hemat power. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi seiring berkembangnya teknologi dan banyak penemuan-penemuan baru, jadi yang paling terakhir itu Zipp melakukan penelitian kalau kalian goes dengan PSI tinggi 100 atau 105 di jalanan yang kurang mulus, itu ternyata dapat berdampak negatif ke konsumsi power kalian. Jadi ternyata dengan PSI tinggi dan ketika kalian berkendara di jalanan kasar itu, ban kalian itu akan mantul-mantul. Berasa ya, pasti pernah ngalamin juga kalau jalanan kurang mulus pasti bung bung bung. Ternyata itu malah bikin konsumsi power kalian tuh makin besar. Karena dari pantulan tersebut, kalian juga harus mengeluarkan power lebih untuk mengontrol sepeda kalian agar tidak terlalu bergetar. Jadi istilahnya kalian menggunakan keseluruhan badan kalian lah untuk nahan sepedanya nih, biar nggak getarnya terlalu parah karena mantul-mantul. Sedangkan kalau pakai PSI rendah, which is itu bisa di-achieve kalau pakai tubeless aja, mantul-mantulnya itu di jalanan hancur tuh hilang. Jadi kalian berkendaranya lebih stabil dan tubuh kalian tuh nggak habis tenaga untuk mengontrol pantulan sepeda kalian. Dan kalau ditarik secara keseluruhan, itu malah dampaknya mengurangi konsumsi watts kalian. Jadi kalau pakai PSI tinggi, konsumsi power kalian tuh jadi lebih boros. Sedangkan kalau pakai sistem tubeless, konsumsi power kalian itu jadi lebih rendah. Intinya kalian harus merasakan dulu pakai ban tubeless itu gimana rasanya. Dan menurut saya, ban tubeless itu game changer banget. Kalian begitu pakai sistem itu, wow, gila, ternyata ban tubeless itu seenak ini. Coba dari dulu udah pakai ban tubeless. Selama ini pakai kelincer, tapi ternyata pakai ban tubeless udah empuk, PSI lebih rendah, tapi ternyata rolling resistance-nya itu nggak tinggi. Sama kayak pakai kelincer PSI 100, tapi lebih empuk aja. Tapi emang minusnya ban tubeless itu, kalian mau bikin setup ban tubeless, emang kalau ditarik keseluruhan, emang biayanya itu lebih mahal. Pertama, kalian harus beli ban tubeless atau ban tubeless ready yang harganya biasanya lebih mahal dibanding ban kelincer. Terus kalian harus beli valve-nya lagi, itu sekitar 100.000 sampai 400.000 ya. Sedangkan pakai ban dalam itu udah sepaket ban dalam sama valve-nya. Sedangkan kalau ban tubeless, kalian harus beli valve-nya nih, valve doang. Terus kalian harus beli rim tape. Jadi rim tape ban dalam sama rim tape tubeless itu beda. Rim tape itu ya macem-macem lah harganya, ada yang murah, ada yang mahal. Untuk rim tape depan belakang, jadi ban depan 2 kali lapis, ban belakang juga 2 kali lapis. Dimana kalau kelincer itu cukup sekali lapis aja, itu udah bisa jalan. Sedangkan kalau tubeless optimalnya itu bisa 1 lapis, tapi lebih baik itu kalau 2 lapis.
terus kalian harus beli sealant lagi. Ya, sealant itu macam-macam harganya, ada yang 80.000 sampai 100-an ribu. Itu di marketplace ada banyak harganya, kalian tinggal pilih aja yang cocok apa. Tapi intinya sealant itu bisa kering dan kalian harus refill sealant tersebut, apalagi cuaca di Indo itu panas ya, jadi sealant itu lumayan cepet keringnya. Paling awet itu 6 bulan, 3 bulan, ada beberapa kasus 3 bulan udah kering, tapi itu jarang, tergantung lagi sealantnya. Tapi rata-rata 5 sampai 6 bulan itu sealant udah kering, dan sealant yang udah kering itu ya kalian harus refill lagi. Dan kalau sistem tubelessnya itu udah umurnya setahun, kalian harus buka ban tubelessnya dan kalian harus keluarin sealant-sealant lama yang udah mengering. Makanya rada ribet pakai ban tubeless, tapi kalau dilihat benefitnya, konsumsi power kalian lebih rendah, rolling resistance lebih rendah, dan lebih empuk. Itu nyaman banget. Menurut saya itu melebihi dari negatifnya ban tubeless, dan ban tubeless itu worth it banget untuk dicoba. Apalagi sekarang dilihat wheelset yang beredar di pasaran itu ada yang namanya wheelset hookless ya. Jadi wheelset hookless itu nggak ada hooknya. Jadi wheelset bener-bener nggak ada kailnya, buat ban dalam bisa nyangkut di sana. Jadi dia lurus aja gitu. Dan hookless tersebut itu cuman kompatibel dengan ban tubeless. Biasanya wheelset hookless itu minimal harus pakai ban 28. Tapi sekali lagi ingat, ban 28 PSI-nya berarti berapa? Sekitar 55 sampai 60-an. Dan kalau udah ketemu di jalanan hancur, jalanan kurang mulus, itu rasanya empuk banget. Populasi rim brake kan udah berkurang. Jadi halangannya itu dulu kalau kalian pakai rim brake, kalian cuma bisa maksimal pakai ban 25 sampai 28. Tapi dengan adanya disc brake, kalian itu bebas. Kalian boleh mau pakai ban berapa aja. Ban 25 bisa, ban 28, ban 30, ban 32, 34, 35. Dan kalau dilihat makin kesini itu industri sepeda itu lebih mementingkan comfort. Makin kesini orang pakai ban itu makin lebar. Dulu tuh menurut orang ban 25 tuh udah lebar banget. Dulu tuh pada pakai 23 atau bahkan lebih kecil dari itu. Tapi makin kesini 25, 28, 30. Bahkan sekarang kayaknya normalnya udah 28 ya. Kalau kalian lihat itu Pro Tour itu 28, 30 kalau lagi tracknya cobblestone. Jadi makin lama industri sepeda itu lebih mementingkan comfort, karena dengan kalian memiliki comfort, konsumsi watts kalian tuh juga jadi lebih hemat. Kalian secara performa itu juga dapat lebih optimal. Kayak dulunya Trek dengan teknologi ISOSpeed mereka. Jadi fungsinya ISOSpeed adalah meningkatkan kenyamanan saat kalian berkendara. Tapi dengan adanya kehadiran ban tubeless, rasanya ISOSpeed itu udah nggak gitu dibutuhkan lagi. Makanya pada keluaran Trek terbaru ini, ISOSpeed itu udah nggak ada lagi, diganti sama ISOFlow. Kenyamanan tersebut itu bisa dicapai dengan kalian pasang ban tubeless. Dan pasang ban tubeless itu nggak cuman bisa di sepeda Trek aja, kalian bisa di sepeda apa aja. Semua sepeda itu bisa merasakan keuntungan dan kenyamanan dari pakai ban tubeless. Jadi pertanyaannya, kalian masih mau pakai ban clincher atau udah mau transisi ke tubeless nih? Buat yang bingung, boleh aja langsung komen di bawah. Nanti kita coba balesin pertanyaan kalian satu persatu.